Diriwayatkan di dalam Tambo bahwa para pendiri paksi Paks Kalabrak adalah berasal dari Pagaruyung. 4 orang putra Raja Pagaruyung Maulana Umpu Ngegalang Paksi tiba di Sekalabrak untuk menyebarkan agama Islam. Fase ini merupakan bagian terpenting dari eksistensi masyarakat Lampung. Dengan kedatangan 4 umpu ini, maka merupakan kemunduran dari kerajaan Sekalabrak kuno atau Buai Tumi yang merupakan penganut Hindu Bhairawa atau animisme, dan sekaligus merupakan tonggak berdirinya kepaksian Sekalabrak atau paksi Paks Kalabrak yang berasaskan Islam. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan bercerita tentang kerajaan paksi Sekalabrak yang ada di Lampung. 4 empu yang pergi ke Lampung ini dapat mengislamkan kerajaan Lampung, yaitu Sekalabrak. Sebelum kerajaan yang ada di Lampung ini didatangi oleh 4 empu ini, dia beragama Hindu, bahkan animisme, ada yang Buddha. Jadi setelah kedatangan 4 empu ini yang berasal dari Minangkabau atau Pagaruyung, kerajaan Pagaruyung, maka diislamkanlah kerajaan Sekalabrak. Diriwayatkan di dalam Tambo bahwa para pendiri paksi Paks Kalabrak adalah berasal dari Pagaruyung. Sebagaimana Mataram, Kutai, dan Pagaruyung, Sekalabrak mengalami 2 era, yaitu era keratuan Hindu, Buddha, dan era kesultanan Islam. Diriwayatkan di dalam Tambo bahwa 4 orang putra Raja Pagaruyung Maulana Umpu Ngegalang Paksi tiba di Sekalabrak untuk menyebarkan agama Islam. Fase ini merupakan bagian terpenting dari eksistensi masyarakat Lampung. Dengan kedatangan 4 umpu ini, maka merupakan kemunduran dari kerajaan Sekalabrak kuno atau Buai Tumi yang merupakan penganut Hindu Bhairawa atau animisme, dan sekaligus merupakan tonggak berdirinya kepaksian Sekalabrak atau paksi Paks Kalabrak yang berasaskan Islam. Keempat putra Maulana Umpu Ngegalang Paksi masing-masing adalah Umpu Bejalan Diwai, dia adalah pendiri paksi Buai Bejalan Diwai, dimakamkan di puncak Sukarami Liwa. Umpu Belunguh, dia adalah pendiri paksi Buai Belunguh, memerintah di Parnasi Belalau. Umpu Nyerupa, dia adalah pendiri paksi Buai Nyerupa, memerintah di Tampak Siring, Sukau. Umpu Pernong, dia adalah pendiri paksi Buai Pernong, memerintah di Henibung, Batu Brak. Lambang paksi Buai Bejalan Diwai Umpu berasal dari kata ampu, seperti yang tertulis pada batu tulis di Pagaruyung yang bertarik 1358. Ampu Tuan adalah sebutan bagi anak raja-raja Pagaruyung Minangkabau. Setibanya di Sekalabrak, keempat ampu bertemu dengan seorang muli yang ikut menyertai para umpu, dia adalah Si Bulan. Di Sekalabrak, keempat umpu tersebut mendirikan suatu perserikatan yang dinamai paksi, pak yang berarti 4 serangkai atau 4 sepakat. Kedatangan para empu pendiri paksi ini tidaklah bersamaan. Berdasarkan penelitian terakhir diketahui bahwa menyebarnya agama Islam dan pembaruan adat dilakukan setelah kedatangan Empu Belunguh ke Sekalabrak yang memerangi Sekerumong dan akhirnya dimenangkan oleh perserikatan paksi. Sehingga dimulailah era Kesultanan Islam di Sekalabrak. Sedangkan penduduk yang belum memeluk agama Islam melarikan diri ke pesisir Krui dan terus menyeberang ke Pulau Jawa dan sebagian lagi di daerah Palembang. Raja terakhir dari Buai Tumi Sekalabrak adalah Kekuk Suik sebagai anak laki-laki dari Ratu Sekogumong dengan wilayah kekuasaannya yang terakhir di pesisir selatan Krui, Tanjung Cina. Dataran Sekalabrak akhirnya dikuasai oleh keempat paksi yang disertai Si Bulan. Maka Sekalabrak kemudian diperintah oleh keempat paksi dengan menggunakan nama paksi Paks Kalabrak. Inilah cikal bakal kepaksian Sekalabrak yang merupakan puyang bangsa Lampung. Kepaksian Sekalabrak mereka bagi menjadi 4 marga atau kebuayan, yaitu Umpu Bejalan Diwai memerintah daerah Kebahang dan Balik Bukit dengan ibu negeri Puncak. Daerah ini disebut dengan paksi Buai Bejalan Diwai. Umpu Belunguh memerintah daerah Belalau dengan ibu negerinya Kenali. Daerah ini disebut dengan paksi Buai Belunguh. Umpu Nyerupa memerintah daerah Sukau dengan ibu negeri Tapak Siring. Daerah ini disebut dengan paksi Buai Nyerupa. Umpu Pernong memerintah daerah Batu Brak dengan ibu negeri Henibung. Daerah ini disebut dengan paksi Buai Pernong.
sedangkan si Bulan mendapatkan daerah Cengiring. Namun kemudian si Bulan berangkat dari Skalabrak menuju ke arah Matahari Hidup, dan daerah pembagiannya digabungkan ke daerah Paksi Buai Pernong karena letaknya yang berdekatan. Bendera lambang Paksi Buai Belunguh Pakusuka atau Pakis Hutan. Suku bangsa Tumi yang lari ke daerah pesisir Krui menempati marga-marga Punggawa 5, yaitu Marga Pidada, Marga Bandar, Marga Lai, dan Marga Wai Sindi. Namun kemudian dapat ditaklukkan oleh Lemia Ralang Pantang yang datang dari daerah Danau Ranau dengan bantuan 5 orang punggawa dari Paksi Paks Kalabrak. Dari kelima orang punggawa inilah nama daerah ini disebut dengan Punggawa 5 karena kelima punggawa ini hidup menetap pada daerah yang telah ditaklukkannya. Agar syiar agama Islam tidak mendapatkan hambatan, maka pohon belasa kepampang itu akhirnya ditebang untuk kemudian dibuat pepadun. Pepadun adalah singgasana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan sai batin raja-raja dari Paksi Paks Kalabrak serta keturunan-keturunannya. Dengan ditebangnya pohon belasa kepampang ini merupakan pertanda jatuhnya kekuasaan suku bangsa Tumi, sekaligus hilangnya paham animisme di kerajaan Skalabrak. Sekitar awal abad ke-9 Masehi, para Saibatin di Skalabrak menciptakan aksara dan angka tersendiri sebagai aksara Lampung yang dikenal dengan Hat Lampung. Pohon yang disembah suku Tumi ada 2 makna di dalam mengartikan kata pepadun, yaitu dimaknakan sebagai papadun yang maksudnya untuk memadukan pengesahan atau pengakuan untuk mentahbihkan bahwa yang duduk di atasnya adalah raja. Dimaknakan sebagai paaduan yang berarti tempat mengadukan suatu hal ihwal. Maka jelaslah bahwa mereka yang duduk di atasnya adalah tempat orang mengadukan suatu hal atau yang berhak memberikan keputusan. Ini jelas bahwa fungsi pepadun hanya diperuntukkan bagi raja-raja yang memerintah di Skalabrak. Atas mufakat dari keempat paksi, maka pepadun tersebut dipercayakan kepada seseorang yang bernama Benyata untuk menyimpan, serta ditunjuk sebagai bendahara Pakon Luas, Paksi Buai Melunguh, dan kepadanya diberikan gelar raja secara turun-temurun. Manakala salah seorang dari keempat empu dan keturunannya memerlukan pepaduan untuk menobatkan salah satu keturunannya, maka pepaduan itu dapat diambil atau dipinjam yang setelah digunakan harus dikembalikan lagi. Adanya bendahara yang dipercayakan kepada Benyata semata-mata untuk menghindari perebutan atau perselisihan di antara keturunan-keturunan Paksi Paks Kalabrak di kemudian hari. Pada tahun 1939, terjadilah perselisihan di antara keturunan Benyata memperebutkan keturunan yang tertua atau yang berhak menyimpan pepadun. Maka atas keputusan kerapatan adat dengan persetujuan Paksi Paks Kalabrak dan Kersidenan, pepadun tersebut disimpan di rumah keturunan yang lurus dari Empu Belunguh hingga sekarang. Itulah cerita tentang masuknya Islam ke Lampung oleh 4 orang empu berasal dari Minangkabau atau Kerajaan Pagaruyung. Jadi Minangkabau ini memang banyak sekali berpengaruh untuk kerajaan yang ada di Nusantara ini, khususnya kerajaan yang ada di Lampung, Paksi Skalabrak ini. Oke, semoga tayangan ini menjadi pengetahuan buat kita semua. Jika ada kesalahan kata dari saya, Davan Mulifa, mohon dimaafkan. Jika ingin berkomen, berkomenlah dengan sopan. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel.